Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji besar syukur pada Zat Ilahi Robbi bahwasana atas satu kepastian ya rekan-rekan sekalian, dengan berbagai macam latar belakang masalah ya, berbagai macam latar belakang keadaan, kita masih bisa hadir di sini ya. Ngerti ya tadi ini sekarang mah yang ngerti ya. Iya, soalnya tadi ngacung. Gak ngerti Pak cenah. Yang ngertinya itu belakangnya aja cenah. Ya. Alhamdulillah ya, salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita banggakan, yang kita hormati, guru kita sekalian, Ang Edi Suwandi, tepuk tangan buat beliau. Para ketua grid ya, ketua koordinat dari Dangyang Agung Pangeran Sugi, dari kakak pertama ya Dangyang Aju Mantara, serta dari Ngaragan Suma yang berbahagia, serta para peserta ya, kontestan ya, para finalis, juara-juara di 12 kali pertemuan ini, tepuk tangan ya. Jadi lamun main bola mah ieu teh geus injury time ya. Kita tanpa terasa rekan-rekan sekalian sudah seperempat terakhir ya. Kita sudah sampai di minggu ke-8 ya. Tanpa terasa ya, di awal kita dengan semangat menggebu, semangat membara, memasuki ya sebuah kawah candra di muka ilmu ya. Sebuah penataan bagaimana impian itu terjadi ya. The power of dream ya, Aucok ya. Berbicara the power of dream, rekan-rekan sekalian, ini tentunya akan berbicara tentang langkah-langkah yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama ya, ke-1 sampai dengan ke-7 ya. Jadi kita akan review kembali ya rekan-rekan sekalian, karena kita harus melawan lupa ya. Jadi lupa teh kudu dilawan lucunya. Hese inget gancang poho, eta berarti anak buah Aang. Ya, aslina mi lamun kitu berarti eta anak buah Aang ya. Nah, di pembelajaran pertama rekan-rekan sekalian kita belajar tentang hakikat impian ya. Kenapa kita harus memiliki impian dan apa yang menjadi jaminan impian itu terwujud. Baik dari kacamata agama ya, dari kacamata Al-Qur'an, dari kacamata hadis, dari kacamata filosofi, kan dari kacamata teori ya. Semua di sana mengerucut pada sebuah nilai rekan-rekan sekalian yang harus kita tangkap dari 4 perspektif tadi, itu adalah bahwa impian itu pasti terjadi ya. Jadi geus tong geumeung deui nya. 4 perspektif ya, ceuk Al-Qur'an, ceuk hadis, ceuk filosofi, ceuk teori. Semuanya menyatakan ya absolut mutlak bahwa impian itu pasti terwujud ya. Namun rekan-rekan sekalian, bagaimana impian itu terwujud ya? Karena berbicara impian sering kita ulang-ulangi bahwa impian itu adalah bukan proses bim salabim ya, tapi rangkaian proses demi proses yang harus kita lakukan setahap demi setahap ya. Jadi lamun nincak tangga teh mah tangga kahiji, tangga kadua, katilu, kaopat, kalima dan selanjutnya. Itulah proses impian ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, selanjutnya setelah itu kita diajarkan oleh guru kita itu bagaimana menguatkan niat ya. Dimulai dari menyatakan ya, kemudian mengimajinasikan, melakukan afirmasi sampai terjadi antusias dan menerapkan. Ya, dan itu semua kita sudah melaluinya. Kemudian kan ini melawan lupa, kita review dulu gitu kan. Kemudian setelah itu kita belajar juga tentang hakikat energi ya.
Karena berbicara impian ya, itu berbicara tentang sumber daya yang harus kita keluarkan ya. Baik sumber daya secara jasadi ataupun sumber daya secara mental. Ya. Makanya sumber daya itu, kemampuan untuk melakukan sesuatu, kemampuan untuk mencapai impian itu dikenal dengan energi atau kekuatan atau tenaga, atau nama lainnya itu adalah dimensi. Ya. Kemudian eta pertemuan kasabaran eta Ucu? 4 kagenep ya. Nah, di pertemuan kemarin rekan-rekan sekalian, kita sama-sama berbicara bahwa energi itu adalah seperti halnya gelombang ya. Ada naik, ada turun ya, ada jadid, ada wayankus gitu kan. Dan terus seperti itu sampai pada, tapi harus berada dalam satu garis, yaitu garis impian. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Jadi mungkin banyak pertanyaan nih, pertemuan kadalapan, nah kieu-kieu keneh kata Mbak Dini itu ya. Mungkin contohnya, tapi saya yakin di sini tidak ada ya. Karena saya yakin melihat dari aura yang keluar rekan-rekan keluarkan, dari energi, inner energi yang rekan-rekan keluarkan, semuanya sudah memiliki cara pandang terhadap impian. Ya. Tapi kita akan kembali ya. Dari mana energi itu berasal? Ya. Dari mana energi itu berasal? Kan kemarin kita energi, cara memungsikan energi gitu kan. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas tentang bagaimana energi itu dihasilkan. Nah, berbicara Gusmus Raksa Jasad, rekan-rekan sekalian, tidak akan pernah jauh dengan tubuh ini. Ya. Kalau kemarin kita lebih cenderung wawasan luar, ya. Wawasan luar, apa itu energi, apa menurut kata si Einstein, IMC kuadrat. Nah, sekarang kita di pertemuan ke-8 ini, kita akan masukkan semua pemahaman-pemahaman luar tadi pada diri kita, ya. Karena diri kita itu sesungguhnya sumber energi yang terhebat di muka dunia ini adalah energi yang dikeluarkan oleh manusia. Ya. Makanya setinggi apapun gunung, ku jelema mah bisa hancur. Ya. Sedalam apapun samudra, ku jelema mah bisa diteuleman. Ya. Sedalam apapun dasar bumi, sama manusia itu bisa dibor. Berarti manusia itu memiliki energi yang maha dahsyat. Ya. Nah, energi itu ternyata rekan-rekan sekalian kenapa bisa datang ke sini, kenapa kita bisa melakukan aplikasi 3300 itu berawal dari sebuah proses kimia ternyata ya. Proses kimia yang ada dalam tubuh kita ini yang disebut dengan metabolisme. Ya. Disebut sebagai metabolisme. Nah, nu kamari teh ya. Apal, Teh Tita pasti apal. Teh Tita apa itu metabolisme? Bisa mengecil dan bisa membesar. Proses penguraian nutrisi menjadi energi mungkin. Iya betul ya, luar biasanya. Tepuk tangan buat Teh Tita ya. Jadi dalam tubuh manusia ini supaya bisa menghasilkan energi, ya, supaya bisa menghasilkan energi ada yang namanya metabolisme, ya. Metabolisme itu adalah rangkaian reaksi kimia ya yang tugasnya itu mengurai dan membentuk ya. Mengurai dan membentuk nutrisi supaya menjadi tenaga. Jadi kalau kita gambarkan rekan-rekan sekalian, metabolisme itu kan tadi saya masih ingat ya apa yang dikatakan oleh Teh Tita itu pokoknya jadi besar, jadi kecil. Ya, itu kata kuncinya ya. Jadi metabolisme itu terdiri dari 2 bagian. Satu anabolisme, asik, katalah, tah eta 12 kali pertemuan rasa doktor, ya, gitu. Lebih dalam kalau ucap lebih dalam, anabolisme, katabolisme, ya. Jadi begitu makanan kita serap, kita makan rekan-rekan sekalian, contohlah kita misalkan makan kulub cau, ya. Kulub cau sebagai makanan ya. Kemudian kulub cau ini melalui proses mekanis ya, mekanik dikunyah ya, bersatu dengan enzim, amilase, lipase dan lain sebagainya. Kemudian masuk dengan peristaltik usus, peristaltik kerongkongan ya di esofagus ini, kemudian masuk ke lambung. Di lambung dilumatkan,
dicampur lagi dengan enzim, kemudian dipisah-pisahkan, jadilah yang namanya nutrisi. Secara garis besarnya seperti itu. Ya. Jadi begitu makanan si kulup chow ini masuk ke tubuh, ya, makanan ini akan dirubah menjadi senyawa-senyawa yang kecil-kecil, ya. Kandungannya akan dipisah-pisahkan dalam lambung ini. Ada yang jadi protein, ya. Anu kandungan dina kulup chow protein itu aya nu jadi vitamina, ya. Ada juga yang jadi karbohidrat dan lain sebagainya. Nah, ini di proses lambung, ya. Sehingga yang tadinya kulup chow ini setelah dipecah-pecah jadilah yang namanya nutrisi. Nutrisi itu adalah zat makanan yang bisa diserap oleh sel, ya. Jadi kalau masih dalam bentuk makanan itu belum disebut nutrisi. Tapi begitu dipecah, dihancurkan dengan secara mekanik dan kimia dalam tubuh ini, barulah jadi nutrisi sehingga dia bisa diserap oleh sel. Namun sebelum makanan itu bisa diserap oleh sel, nutrisi ini harus melalui, ya, yang namanya campuran insulin, ya, atau zat pahit, ya. Yang fungsinya insulin itu untuk apa, Ucoh? Membuka inti sel. Ya. Jadi bagaikan kunci, ya. Capek keneh angah. Lain masalahnya bisa dekat imah engke bahaya. Ya. Membuka inti sel, ya. Dengan cara gitu kan menyetabilkan kadar gula, ya. Menyetabilkan kadar gula darahnya. Sehingga nutrisi ini bisa menjadi energi melalui proses jadi tina nutrisi itu pasang panjang kenehnya aya asam pirupat mungkin nate kaditu kadieuna teh sehingga dibantulah menjadi ATP adenotrifosfat, ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi naon ya. Nah, ini dan di ini kemudian dia akan masuk ke sel, ya. Masuk ke sel sehingga menjadi yang namanya energi sel. Jadi energi sel atau jadi tenaga sel. Sehingga sel itu bisa bergerak, sel itu bisa bernapas, sel itu bisa berinspirasi, sel itu bisa membelah diri, ya. Jadi kenapa badan kita itu terus membesar? Karena selnya membelah diri. Kenapa sel bisa membelah diri? Karena ada energi. Nah, pada saat yang bersamaan, ya, nutrisi ini ternyata tidak dihabiskan langsung oleh sel itu, ya. Jadi tidak diserap langsung oleh sel itu awai, tapi secara otomatis tubuh kita melakukan yang namanya proses cadangan makanan. Ya, jadi tidaklah kadir. Ya. Jadi apapun yang kita makan ternyata tidak semuanya itu dihabiskan, Auco, ya. Tapi secara otomatis karena tadi ada proses anabolisme dan katabolisme, ya. Ini sebagian dari energi yang digunakannya itu disimpan dalam bentuk cadangan makanan, ya. Cadangan makanannya ada yang nanti disimpan di otot, ada juga di liver, ya, sebagai cadangan makanan. Sehingga apabila sel ini membutuhkan, dalam kondisi apa sel ini membutuhkan? Misalkan dalam kondisi kita kecapean, ya, awai ti jampang kadi lumpat, ya, lumpat lampet, cok gitu kan, haheho gitu kan, berarti dia lagi butuh yang namanya energi lebih. Maka dengan proses katabolisme ini akan dirubah cadangan makanan tadi, dihancurkan kembali, masuk lagi pada siklus namanya itu siklus Krebs. Siklus Krebs dengan transformasi aktif. Maka itu dia lah. Bisilieur teh. Ya. Supaya apa? Supaya si sel ini bisa tetap hidup. Ya. Supaya si sel ini bisa tetap hidup, ya. Kalau sel hidup berarti kita juga bisa hidup, ya, karena kita itu terdiri dari triliunan sel. Begitu juga rekan-rekan sekalian dengan proses metabolisme darah, ya.
karena nutrisi ini bisa masuk ya, nutrisi ini bisa masuk ke sel, bisa diedarkan ke seluruh tubuh ini melalui yang namanya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ya. Jadi dalam pembuluh darah kita itu ada eritrosit ya, ada leukosit ya, ada monosit dan lain sebagainya. Ini dalam pembuluh darah kita ya. Nah, eritrosit ini dia akan pecah menjadi Hb ya. Hb ini untuk mengikat oksigen ya. Sehingga nutrisi ini bisa diikat dalam plasma darah ya. Dalam pembuatan eritrosit juga sama. Jadi pabrikna teh henteu nyieun sakaligus langsung dibeakeun geuningan paucu, enggak. Dia simpen cadangannya itu dalam satu organ yang disebut dengan limpa. Nah, untuk apa? Untuk apabila tubuh membutuhkan, contoh dalam kondisi perlukaan hebat ya. Misalkan mimisan, gusi berdarah gitu kan. Saemer murah bisa kakurut aopik gitu kan, kita kekurangan darah atau ibu-ibu pada saat bersalin gitu kan, pendarahan. Nah, maka cadangan makanan, cadangan sel darah merah ini di sini akan dikeluarkan. Untuk apa? Untuk hidup ternyata ya. Subhanallah ya rekan-rekan sekalian, Allah telah membentuk tubuh kita ini sedemikian hingga ya. Sedemikian ajaibnya. Untuk apa? Supaya kita bertahan ya. Untuk apa? Karena Allah mempunyai kehendak ternyata pada kita itu ya. Allah berkehendak pada kita itu, pada manusia itu adalah supaya manusia itu menjadi khalifah ya. Supaya jadi pemimpin, penguasa ya. Menguasai apa? Menguasai dirinya dan menguasai alam semesta ya. Sehingga Allah perangkati dengan sebuah aktivitas yang sangat-sangat modern ya. Sehingga kenapa dari kecil sekarang sampai besar kemudian kembali menua, ternyata ini semua berhubungan dengan yang namanya metabolisme ya. Tenaga kita bisa lari cepat gitu kan, karena ada proses yang namanya metabolisme juga. Nah, kalau misalkan pada satu saat kita betul-betul kelelahan ya. Pada saat kita betul-betul kelelahan, sementara cadangannya ini berkurang, oksigen tidak bisa mengikat Hb dengan banyak, tidak bisa mengikat oksigen dengan banyak, yang terjadi metabolismenya itu jadi metabolise laktat. Tah eta nu ngajadikeun cara rangkeul. Ya. Jadi kunaon cara rangkeul teh? Ayeuna nong turun naik di bumi aang gitu kan. Ternyata dia kurang cadangannya, pasti cara rangkeul ya. Cangkeul bitis, cangkeul pingping, cangkeul cangkeng. Karena metabolismenya berubah menjadi metabolisme laktat ya. Jadi itulah yang mengakibatkan kita teh lamun tidur sok cacara rangkeul. Nah, makanya dengan adanya pace ya, kan pace deui ya. Dengan pace itu antioksidannya kuat. Jadi dia bisa mengubah tadi proses laktat tadi bisa berubah menjadi oksidasi kembali, gitu kan? Seperti itu. Tampakna anu tos biasa nuang pace mah ngaleueut pace mah dijamin cara rangkeul gitu hilang aucok. Ya, sangat terasa. Ieu mah lain iklan, karasa ku sorangan ya. Begitu dulu ya, karena saya itu insomnia aucok gitu kan. Susah tidur. Jadi ngong tahrim karek bisa sare. Tahu kenapa? Itu dari dulu, dari SD kelas 1 ya. Apalagi kalau misalkan ada tugas belum selesai pasti tidak tidur. Nah, biasanya tidur sebentar itu bangunnya rariged ya. Bangunna teh rariged, jarari cara rangkeul nepikeun ka kudu naon ieu teh mulia heula dikieukeun tah. Alhamdulillah Teh Tita setelah konsumsi pace 2 sloki sebelum tidur bangun enteng ya. Luar biasa, terima kasih untuk pace ya. Solusi kehidupan ternyata pace itu betul gitu kan. Dah kabayang begitu tadi ya, tidur kurang gitu kan, energi kurang ya. Karena yang paling banyak nutrisi apalagi kaum bapak ya, nutrisi nate haseup ya.
nutrisi teh hasil we wungkul gitu kan. Sakali-kalian kopi ya, kopi oge bukan yang kafein asli. Coba lamun kafein asli mah banyak nutrisinya opik lain ya mah anu babacaan kan itu teh gitu kan. Itu semua dirubah menjadi glukosa yang tinggi ya, dan itu bisa menjadi radikal bebas. Nah, kopinya kopi asli ya. Oke, kita kembali lagi ke sini rekan-rekan sekalian. Nah, berarti kalau kita mencontoh pada tubuh ini, karena guru yang terbaik itu adalah diri kita sendiri, rekan-rekan sekalian. Kalau kita ingin hidup layaknya sel ini, kalau kita ingin tumbuh dan berkembang seperti halnya tubuh kita ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus melakukan yang namanya metabolisme. Dimulai dari anabolisme, nu gede dileutikeun supaya non bisa diserap. Ya. Katabolisme tinu anu kecil-kecil ya anu geus ieu dipungsikeun supaya bisa menjadi penyembuhan ya, supaya bisa menjadi proses penyembuhan, proses perbaikan sel dan banyak lagi ya. Nah, secara pasti budayanya rekan-rekan sekalian, begitu kita supaya kita bisa hidup ya, supaya impian anak orang hirup, supaya impian anak orang deket, berarti kita harus mencontek gaya hidup tubuh kita ya. Dari besar kita kecilkan ya. Misalkan tadi nong apal 1.150.000 closing ka Aang, anjir Aang di closing wanian aing teh wani sumpah nagenya ya. 1.150.000 ya, besar. Kalau kita ingin hidup nih, mau nggak dikecilkan biar bisa diserap oleh tubuh ya. Kita bagi-bagikan berapa untuk resiko rumah, berapa untuk operasional, berapa untuk kewajiban kita pada ilmu, komitmen, dan berapa besar kekuatan kita untuk mewujudkan impian, tabungan. Nah, ini semua adalah tadi proses anabolisme, tinu gede dileutikeun heula. Ka indung budak tina 1.150.000 teh sabaraha persen tah? Jang operasional tah da jang manehna udud gitu, jang udud jang bensin sabaraha tah? Jisna geus jelas 2,5, komitmenna udah jelas. Misalkan 10 sampai 20%. Pertanyaannya di sini, kalau kita mau hidup rekan-rekan sekalian layaknya sel, layaknya diri kita sendiri supaya bisa tumbuh dan berkembang, berapa persen yang akan kita sisihkan sebagai cadangan energi kita? Ya. Berapa persen nih cadangan yang akan kita sisihkan untuk cadangan energi kita, sehingga pada saat ini membutuhkan, ini bisa menjadi suplai energi yang luar biasa ya. Pada saat misalkan pada saat pertumbuhan ya, pada saat anak ingin membesar gitu kan, itu terjadi proses penghancuran dulu gitu kan. Makanya bisa dilihat kalau anaknya itu pada balita lebih cenderung aktif dulu ya, aktif heula ieu berarti otakna heula nu maju, awakna sok leutikeun heula. Tapi aya anu gede ningan, bicaranya sedikit terlambat. Karena fokus pada salah satu dulu teu sakaligusnya. Ayeuna ngomong, ayeuna bisa leumpang, ayeuna bisa henteu hiji-hiji. Aya nu awakna teh montok heula aya, karek bisa ngomong. Aya nu capetang heula aya, karek awakna ngagedean. Seperti itu tubuh dalam diri kita juga gitu kan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, mau gak kita mencontoh tubuh ini dengan selalu setiap kali kita aplikasi, selain dari yang kita gunakan, energi yang kita gunakan langsung ini, sisihkan ya. Berbicara menyisihkan bukan besar, adek ditibali ya. Jadi jangan sampai gini ya, urang mah hayang impian teh sesa seubeuh Kang Pian ya. Dina Gusmus ya, dina ilmu cek ilmu Gusmus, urang mah impian teh hayang sesa seubeuh nih. Urang mah hayang ka Mekah hayang umroh teh di imahna geus sejahtera ya. Lain ayeuna urang boga impian anu gede tapi di imah dahar jeung uyah wae ya. Lain ayeuna urang hayang boga mobil tapi budak tara pernah dibere jajan. Bukan seperti itu secara ilmu Gusmus ya. Karena teori beunghar teh banyak. Cenah tong ngarokok, lamun ngarokok sakian kali satahun bakal menang sakieu. Teori eta oge nya. Teori ceuk anu teu ngarokok.
Teori ya. Ada juga gitu kan, gak boleh makan dengan daging cenah, vegetarian eta mah. Teori eta ge da layeuna lamun meuli dang daunan mah bisa kumenta. Lamun meuli daging mah anger kudu meuli, beunghar bisa beunghar. Tapi karena kita mengiblat pada ilmu gusmus, ceuk ilmu gusmus mah beunghar harta, beunghar tahta, ya. Beunghar cinta bener, ya. Beunghar harta iya, beunghar tahta iya, loba jaringanana poho beunghar cinta, ya. Ai beunghar cinta teh kumaha Pak Ucu? Mere ka ditu ka dieu, ya. Kenapa kita bisa memberi? Karena kita dari yang besar kita kecilkan. Dan selalu tiap kali aplikasi itu kita sisihkan untuk apa? Untuk cadangan energi. Ya, untuk cadangan energi. Sehingga begitu energinya, ayeuna kan hayang yeuh misalkan teh hayang agia. Berarti kan butuh energi lebih. Dari mana energi lebih itu? Dari cadangan gini. Ya. Seperti halnya budak rek ngagedean. Hareeng mah pasti aya da proses pembentukan sel. Tapi begitu cadangannya kuat, moal gegebegan, moal katerap ku penyakit hipertensi dijamin. Ya. Karena kita ini, tubuh ini itu adalah atoina wa atoin. Sudah patuh dengan ketentuannya. Ya. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Mau gak kita menabungkan dulu, ya. Jadi setiap setelah hasil, karena kadang-kadang kemarin gini pengalaman di koordinat yang saya mah bisa nabung tuh bisa jang balanya cenah Pak Wahri. Bisa nabung eueuh jang produk, ya. Karena apa? Tabungannya tidak sesuai, padahal yang namanya energi itu yaji dua yankus, ya. Jadi lamun ayeuna penghasilan anak gede, ya gede deui simpanannya. Kalau kurang ya sedikit lagi simpanannya. Nah kalau di seperti ini kan yang penting mempunyai niat yang kuat, impian mah pasti jadi, ya. Karena akan terlihat rekan-rekan sekalian, kenapa Buya tiap minggu ya tabungan rekan-rekan teh dicek tiap minggu, ya. Kalau nggak percaya tanya ke tikor masing-masing, dicek laporan anak teh. Ucok teh sabaraha kali saminggu nabungna. Umi teh sabaraha kali nabung, itu dicek, ya. Karena orang yang peduli akan impiannya pasti dia akan menyiapkan sumber energi yang besar dalam tubuhnya, ya. Karena apa? Impian itu bukan satu hal tiba-tiba, tapi impian itu terjadi atas sebuah rancang bangun, ya. Ini berdasarkan asli mutlak absolut apa yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi lain menurut ieu mah. Tah lamun urang geus bisa kieu, pasti impian urang mah teu kudu di pikiran da pasti jadi, ya. Karena apa? Di sini akan terjadi katabolisme, nabung geus gede ieu. Dipecah, dipecah jadi DP. Dipecah jadi setoran. Dipecah, meuli itu, meuli ieu, tung nama bebas kita dari riba rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang diharapkan, ya. Makanya di 4 pertemuan terakhir ini yang harus kuat. Kemarin mah itu teori semua juga, ya. Menurut pandangan itu teori. Tapi bagaimana impian kita itu tegak, itu akan dilihat seberapa besar cadangan energi yang kita miliki, ya. Karena kalau kabayangnya Ucok, Nong gitunya, jeung Umi Cici, begitu kedinginan hebat, cuaca ekstrim, pasti da ngompod. Da Umi Cici mah karasaeun. Karena apa? Cadangan energinya banyak yang bisa dirubah menjadi kalor. Ya. Makanya jangan aneh, Opik tiba-tiba ingsrek-ingsrekan. Ya. Nong tiba-tiba ingsrek-ingsrekan. Kenapa? Karena cadangan energinya kurang. Ya. Itu kan sebuah fakta, ya. Tapi begitu cadangan energinya kuat, ya, perubahan cuaca sedikit paling ngusrak-ingsrek kan ituna cager deui gitu kan. Karena apa? Tubuh bisa menghancurkan sendiri cadangan-cadangan makanan. Nah, kalau tidak ini terjadi, ya, kalau tidak ada cadangan, yang terjadi itu akan terjadi yang namanya kontraktur. Ya. Bisa dilihat rekan-rekan sekalian yang struknya lama, ya. Otot-ototnya mengecil, ya, mengkerut, kemudian tendonnya memendek.
Jadi kenapa sok sing perengkel? Tendon-tendonnya memendek. Akibat apa? Nutrisinya yang kurang. Makanya kita sebagai seorang terapis lakukan totok sayur kalkiap dan tetap berikan yang namanya suplemen. Untuk apa? Nutrisi. Nah, dibere. Ya, seperti itu. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian, di pertemuan yang keempat itu berbicara tentang impian. Tinggal kita lihat seberapa serius kita melakukan cadangan energinya. Ya, karena berbicara impian itu berbicara antara diri kita dengan Tuhan kita. Berbicara impian, berbicara antara kita dengan guru kita. Sudahlah, jangan dipikirin, udah pasti jadi aucok. Nu ngajamin lagi Allah. Nah, makanya dipikirannya itu apa yang harus kita lakukan? Parentah guru lakukan. Ya, gede letikeun, think big do small. Karena nanti iya semuanya ayeuna 5.000, 10.000, 11.000, 12.000 lila-lila mah big deui eta teh. Nya, sehingga tubuh kita akan tumbuh dan berkembang secara alami ya rekan-rekan sekalian. Nah, itu mungkin Pak Ucu ya sekilas kita berbicara tentang tubuh ini. Kita jadikan tubuh ini juga sebagai guru ya. Kenapa jantung bisa bergerak terus-terusan, mata bisa ngicep gitu kan, kenapa ada metabolisme purin dan lain sebagainya, dan itu yang akan kita bahas dalam seminar-seminar nanti ya. Jadi ada penguatan motivasi seperti ini, ada penguatan juga terkait dengan fungsi-fungsi tubuh. Supaya apa? Supaya sinkron ya. Motivasina kuat, aplikasina kajaga, tabungan anak gede, impian pasti jadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus didugikeun tah wengi dugikeun ka 2:30. Kedah ngapirin ieu sauna teh. Jadi begitu aopik tah mengpeung eueuh aopikna. Bisi bocor. Mantakna tah habejakeun pan meureun moal aneh mun diomongkeun ayeuna ya. Nah, itu hasil semalam ya dengan Aang ya rekan-rekan sekalian. Jadi wujudnya impian sejak kapan? Sejak kita menyiapkan cadangan makanan yang terus-terusan. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.